Halo semuanya, apa kabar? Ketemu lagi sama aku Santi. Maafkan kalau udah lama banget aku nggak bikin video. Ya gimana ya guys, subscribernya dikit. Jadi tolong dong bantu yuk subscribe supaya aku lebih rajin bikin video. Tapi di luar itu gitu ya, semoga kalian semua di luar sana tetap sehat, tetap produktif, dan masih terus fokus untuk mengejar mimpi kita masing-masing. Oke? Kali ini aku mau ngebahas soal declutter lagi nih gitu, karena video yang lalu minatnya cukup banyak tentang declutter ini, dan memang aku tuh lagi pengen menekunin dunia declutter atau beres-beres barang lah ya, istilah gampangnya beres-beres barang, beres-beres rumah, supaya rumah itu terlihat lebih luas, lebih lega. Jadi kita effort untuk membersihkan rumah itu juga jauh lebih gampang, udara juga lebih sejuk, lebih sehat juga. Jadi itu investasi juga sih jangka panjang untuk kita sebenarnya, dibanding kita itu punya banyak barang. Tapi again memang challenge juga ya, untuk kita sering declutter gitu, kadang capek, kadang tuh lebih sayang ini barang kayaknya masih kita pakai, padahal ya udah puluhan tahun nggak dipakai-pakai juga sih. Tapi kemarin tuh aku menemukan menggali motivasi gitu ya, nemuin motivasi sebenarnya manfaat declutter ini apa sih gitu. Kalau kita dibalikin ke masalah yang kualitatif gitu, atau ya lebih sehat, lebih luas, itu kan kadang nggak menyulut motivasi kita gitu ya. Tapi kalau udah ngomongin soal nominal, soal uang gitu kan, wow bener juga ya gitu. Jadi oke, tonton sampai habis. Di sini aku tuh mau berbagi soal declutter. Ternyata kita tuh dengan mendeclutter barang yang kita punya, kita juga bisa menghasilkan uang dari sana. Itu yang menariknya. Nah, mungkin di sini aku mau share 3 tips dulu gitu ya, gimana kita cara menghasilkan uang dari metode declutter ini. Pertama, lihat rumah kita masing-masing gitu ya. Biasanya apalagi cewek gitu sering banget beli barang-barang elektronik gitu ya. Atau apa ya, keperluan rumah tangga, panci-panci gitu ya, yang memang pas beli itu awalnya ya pengen beli aja gitu, tapi setelah itu nganggur, dipajang di rak dapur, di kitchen set gitu, tapi ujungnya nggak apa-apa. Goyangan bayi yang elektronik gitu, atau misal sepeda. Biasa kan anak kita tuh ada stagingnya gitu ya, umur 1 tahun pakai sepedanya yang apa sih, kayak stroller doang, dorongan. Nah itu kan kalau udah nggak kepake dan masih bagus, bisa juga tuh kita upayakan untuk dijual. Nah, barang luxury pertama ini biasanya aku tuh jualnya di marketplace gitu ya. Jadi aku tuh sampai bikin toko khusus untuk menjual barang-barangku yang kalap aku beli. Itu bisa baru, bisa second gitu ya. Kalau baru aku hargain baru aja, itu nggak apa-apa, tetap laku gitu ya. Atau kalau yang second ya kalian turunin lah sesuai kondisi barangnya masing-masing. Yang baru pun itu biasanya selain aku beli sendiri kalap gitu ya, biasanya tuh ada kado juga gitu ya, dari kelahiran anak aku, atau kado dari acara kantor, atau kado ulang tahun. Ya maaf ya, bukan berarti mau menyinggung, tapi kan kadang ada yang memang kadonya itu nggak sesuai, yang apa ya, maksudnya itu bukan barang kita banget lah ya. Ini bukan masalah merek, tapi misal nih aku dikasih jam tangan, aku kan nggak pernah memang pakai jam tangan gitu ya, jadi kan oh itu nggak kepake gitu.
ya udah itu dijual aja. Nah untuk barang luxury ini jualnya di marketplace aja gitu. Kalian bisa buat toko di salah satu marketplace lah ya. Nah itu kalian perlu survei juga marketplace-nya gitu, mau di Tokopedia, Shopee atau yang lain. Biasanya setiap marketplace itu walaupun terlihat sama, tapi sebetulnya punya keunikan masing-masing. Ini aku mau disclaimer dulu ya, maksudnya ini based on asumsi aku atau pengetahuan aku dari teman-teman juga. Biasanya kalau menurut aku tuh kalau barang-barang yang berbau cewek itu akan banyak laku di Shopee gitu kan, karena ibu-ibu banyak di sana. Ini balik lagi asumsi ya, tapi kalau barang-barang yang general itu banyakan di Tokopedia. Jadi kalau aku mau jual elektronik gitu ya, yang berbau elektronik kayak hair dryer lah, apa tadi panci, presto, toaster, aku jualnya di Tokopedia. Tapi itu juga tergantung preferensi kalian masing-masing ya. Biasanya aku emang sering bukanya Tokopedia atau Shopee, mau jualnya di sana aja ya nggak masalah gitu. Terus kalau terkait kalian biasa kan nanya nanti ini apa laku gitu kan, dagangan kita bersaing sama toko-toko yang memang udah established di platform itu. Jangan khawatir sih, biasanya selama reputasi yang kita dapatkan dari pelanggan itu baik, barang kita tuh tetap laku kok, walaupun bukan official store-nya produk itu gitu. Jadi memang ya pelan-pelan harus sabar, tapi kalau nanti lama-lama gitu ya, kayak aku tuh udah sering jualan barang gitu ya yang nggak aku pakai, itu laku-laku aja kok. Terus secara reguler memang ya ada terus gitu. Itu barang pertama yang luxury gitu ya. Terus barang kedua biasanya yang memang second hand, itu kan biasa cewek itu ada tas lah, sepatu, baju yang salah beli. Nah itu kalian bisa kategoriin ke barang kedua. Nah itu biasanya aku jualnya di Instagram atau di apa ya, pas ada bazar-bazar gitu kalian bisa ikut mapping untuk jualan second hand, itu laku juga loh gitu. Jadi kalian kumpulin aja sebanyak mungkin, jualan di sana. Kerdus gitu, kita banyak beli sepatu yang nggak kepake, sepatunya udah kita jual di yang kedua tadi, metode kedua tadi, kerdus-kerdusnya itu juga masih laku loh kalian jual. Jadi dia modelnya kiloan gitu ya, kalau mungkin beberapa juga udah tahu. Jadi kita itu nimbang berat, sebanyak berat yang kita udah nggak mau pakai itu berapa kilo ya, memang jatuhnya lebih murah, tapi itu juga terdaya gunakan loh dengan baik. Jangan salah, kayak pipa-pipa, apa ya, kabel-kabel itu tuh kayak masih laku aja sih kita jual. Jadi wah menarik juga ya, dengan metode declutter ini aku tuh bisa menghasilkan duit dari barang-barang yang selama ini aku merasa itu udah waste banget, nggak aku gunain sama sekali, bisa jadi duit lagi gitu. Tapi ya apa ya, jangan membuat itu uangnya balik beli barang lagi, jangan sih, itu yang mau aku kontrol juga. Jadi itu gitu pengalaman aku selama ini yang kayaknya menarik nih untuk di-share ke kalian. Semoga kalian juga bisa melakukan praktek hal yang sama seperti yang aku lakukan, dan juga jadinya ke arah declutternya sampai duitnya juga dapat lagi, kan asik ya. Oke, paling itu dulu. Thank you for watching semuanya, sampai ketemu, dadah.